sini dalam mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Materinya yaitu masuknya Islam ke Pulau Sulawesi, di mana yang pertama saya akan membahas sejarah dan perkembangan Islam di Pulau Sulawesi. Setelah Malaka jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi dan jalur perdagangan di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa terjadi kemunduran, sehingga perdagangan berpindah ke Pulau Sulawesi di bagian timur Nusantara, di mana pusatnya Sompauku di Makassar. Lalu lintas perdagangan di Sompauku ini menghubungkan antara barat dan timur Nusantara, di samping para pedagang dari berbagai kawasan di Asia Tenggara maupun di Eropa, pada yang berlangsung pada abad ke-16 sampai 17 Masehi. Sebagai bandar niaga terbesar, tentu banyak para pedagang, pebisnis yang tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di Pulau Sulawesi tersebut. Salah satunya yaitu dari Jazirah Arab, di mana orang dari Jazirah Arab yang datang ke Pulau Sulawesi ini beragama Islam dan tidak hanya untuk misi berdagang ataupun berbisnis, melainkan untuk penyebaran agama Islam, di mana di sini para orang-orang Jazirah Arab melakukan proses penyebaran Islam secara cepat, dan mereka mendatangi kerajaan-kerajaan besar di Pulau Sulawesi tersebut. Penerimaan Islam sebagai agama dan peradaban di kerajaan Sulawesi memperlihatkan pola top-down, yaitu pertama-tama Islam masuk ke Pulau Sulawesi melalui raja, kemudian ke bawah. Artinya di sini melalui raja, setelah raja memeluk agama Islam, kemudian secara otomatis pengikutnya ataupun rakyatnya mengikuti agama yang dianut oleh rajanya tersebut. Begitulah seterusnya, sehingga proses perluasan Islam terjadi sangat cepat setelah raja mengikuti dan mempercayai agama Islam. Yang selanjutnya yaitu awal masuknya Islam di Pulau Sulawesi. Agama Islam masuk ke Pulau Sulawesi sejak abad ke-16. Yang menjadi pusat peradaban Islam di Sulawesi adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa secara geografis terletak di daerah Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini. Islam masuk ke dalam kerajaan tersebut pada saat kekuasaan Sultan Alauddin awal Islam. Saat Raja Goa, dia raja ke-14. Sultan Alauddin di awal Islam ini baru memeluk Islam pada tahun 1603 Masehi. Namun, menurut catatan Komponi Dagang Portugis yang datang pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi, sudah banyak ditemukan berbagai pemukiman Muslim di berbagai daerah. Meski belum terlalu besar, namun jalan dakwah terus berjalan lanjut hingga masyarakat raja di Goa yang beribu negeri di Makassar tersebut. Kemudian Islam dinyatakan resmi sebagai agama di Pulau Sulawesi pada tanggal 20 September 1605 Masehi. Hubungan antar pulau di Indonesia menjadi salah satu media dakwah Islamia pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Pada abad ke-16, pelabuhan Gresik mempunyai arti yang sangat penting dalam perdagangan dan penyebaran agama Islam. Adapun aspek yang ditekankan pada penyebaran agama Islam tersebut di Pulau Sulawesi dilakukan dalam 3 tahap ataupun 3 pola, di mana yang pertama yaitu penekanan pada syariat, di mana artinya di sini masyarakat yang gemar bermain judi, mencuri, membunuh akan diganti dengan lebih baik lagi perlakuannya, yaitu diubah dalam bentuk syariat.
syariat tadi. Yang kedua yaitu penekanan pada ketauhidan ataupun kepercayaan, di mana pada saat itu masyarakat Sulawesi ataupun masyarakat yang ada di situ mempercayai atau memiliki keyakinan pada dewa Sewae. Dan yang ketiga, penekanan pada aspek tasawuf yang dilakukan bagi masyarakat yang berpegang teguh pada ilmu kebatinan ataupun ilmu sihir yang disebut magic black. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Esti Ningsih. Yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi. Sultan ini sebagai pengganti dari Muhammad Said. Pada masa Sultan Hasanuddin berkuasa, Goa Talo mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya sampai ke Pulau Selayar, Butung, Sumbawa, dan Lombok. Ia berkuasa selama 16 tahun. Yang selanjutnya adalah peninggalan sejarah Islam di Pulau Sulawesi. Yang pertama, batu pelantikan raja atau batu palantikang. Batu pelantikan raja atau batu pelantikang terletak di tenggara kompleks makam Tamalate. Dahulu setiap penguasa baru Goa Talo disumpah di atas batu ini. Batu palantikang merupakan batu alami tanpa pembentukan, terdiri dari batu andesit yang diapit oleh dua batu kapur. Batu andesit merupakan pusat pemujaan yang ditetapkan disakralkan masyarakat sampai sekarang. Pemujaan penduduk ditandai dengan banyaknya sajian di atas batu ini. Mereka meyakini bahwa batu tersebut adalah batu dewa dari kayangan yang bertuah. Peninggalan yang kedua adalah Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdiri telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran itu berturut-turut dilakukan oleh Sultan Mahmud, Kadi Ibrahim, Haji Mansur, Kadi Goa, dan Andi Baso. Mereka sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal asli bangunan masjid tertua di kerajaan Goa ini. Yang masih menarik dari bangunan ini adalah ukuran tembok masjid kurang lebih 90 cm. Bentuk mimbar yang terdiri dari kayu menyerupai singgasana dengan sandaran tangan. Hiasan makhluk disamarkan agar tidak tampak realistik. Pada ruang tengah terdapat 4 tiang soko guru yang mendukung konstruksi bertingkat di atasnya. Mimbar dipasar permanen di plaster. Pada pintu masuk dan mihrab terdapat tulisan Arab dalam bahasa Makassar yang pemugaran yang dilakukan Karaeng Katangka pada tahun 1300 Hijriah. Peninggalan yang ketiga adalah makam Syekh Yusuf. Kompleks makam ini terletak pada dataran rendah Lakiung di sebelah barat Masjid Katangka. Di dalam kompleks ini terdapat 4 buah cungkup dan sebuah makam biasa. Makam Syekh Yusuf terdapat di dalam cukup besar. Terbentuk bujur sanggar pintu masuk terletak di sisi selatan. Puncak cukup berhiasan keramik. Makam ini merupakan makam yang kedua. Ketika wafat di pengasingan Kaab tanggal 23 Mei 1669 Masehi. Beliau dimakamkan untuk pertama kalinya di Faure, Afrika Selatan. Raja Goa meminta kepada pemerintah Belanda agar jasad Syekh Yusuf dipulangkan dan dimakamkan di Goa. 5 tahun sesudah wafat 1704, baru permintaan tersebut dikabulkan. Jasadnya dibawa pulang bersama keluarga dengan kapal Desi Piegel yang berlayar langsung
dan Ka'ab ke goa. Pada tanggal 6 April 1705, tulang kerangka Syekh Yusuf dimakamkan dengan upacara adat pemakaman di Lakyung. Peninggalan yang keempat adalah Benteng Talo. Benteng Talo terletak di muara Sungai Talo. Benteng ini dibangun dengan menggunakan bahan batu bata, batu padas atau batu pasir, dan batu kurang. Luas benteng diperkirakan 2 km. Berdasarkan temuan pondasi dan susunan benteng yang masih tersisa, tebal dinding benteng diperkirakan mencapai 260 cm. Akibat perjanjian Bongaya 1667, benteng dihancurkan. Sekarang hanya sisa-sisa saja yang tersedia. Beberapa bekas pondasi, sudut benteng dan batu merah yang keperluan darurat sehingga tidak tampak lagi bentuk aslinya. Pondasi itu mengelilingi pemukiman dan makam raja. Baiklah, nama saya Estiningsih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Kerajaan Islam di Pulau Sulawesi. Pada abad ke-15, di Sulawesi berdiri beberapa kerajaan. Di antaranya dari suku bangsa Makassar, Goa dan Talo, dan Bugis, Luwu, Bone, Sopeng, dan Wojo. Dua kerajaan ini memiliki hubungan yang sangat baik, yaitu kerajaan Goa dan Talo. Ibu kota kerajaannya adalah Goa yang sekarang menjadi Makassar. Kerajaan ini pada abad ke-16 sudah menjadi Makassar. Kerajaan ini pada abad ke-16 sudah menjadi daerah Islam. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar atas juga Datuk Ribandang atau ulama dari adat Minangkabau. Secara resmi, kerajaan Goa Islam berdiri pada tahun 1605 Masehi. Raja-raja yang terkenal diantaranya adalah yang pertama Sultan Alauddin 1605 sampai 1639 Masehi, yaitu beliau adalah raja pertama di Goa Talo. Kerajaan ini adalah negara maritim yang terkenal di daerahnya. Perahu layarnya dengan jenis Prinisi dan Imleo. Pada masa Sultan Alauddin berkuasa, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang daerah kekuasaannya hampir mencakup seluruh daerah Sulawesi. Ia wafat pada tahun 1939 Masehi. Setelah menjadi raja selama 34 tahun, ia digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Said. Raja yang kedua adalah Muhammad Said 1639 sampai dengan 1653 Masehi. Raja ini berkuasa selama 14 tahun. Tangka pada tahun 1300 Hijriah. Peninggalan yang ketiga adalah makam Syekh Yusuf. Kompleks makam ini terletak pada dataran rendah Lakyung di sebelah barat Masjid Katangka. Di dalam kompleks ini terdapat 4 buah cungkup dan sebuah makam biasa. Makam Syekh Yusuf terdapat di dalam cukup besar. Terbentuk bujur sangkar pintu masuk, terletak di sisi selatan. Puncak cukup berhiasan keramik. Makam ini merupakan makam yang kedua. Ketika wafat di pengasingan Ka'ab tanggal 23 Mei 1669 Masehi, beliau dimakamkan untuk pertama kalinya di Faure, Afrika Selatan. Raja Goa meminta kepada pemerintah Belanda agar jasad Syekh Yusuf dipulangkan dan dimakamkan di Goa. 5 tahun sesudah wafat 1704, baru permintaan tersebut dikabulkan. Jasadnya dibawa pulang bersama keluarga dengan kapal Desi Piegel yang berlayar langsung dan Ka'ab ke Goa. Pada tanggal 6 April 1705, tulang kerangka Syekh Yusuf dimakamkan dengan upacara adat pemakaman di Lakyung. Peninggalan yang keempat adalah Benteng Talo. Benteng Talo terletak di muara Sungai Talo.
Benteng ini dibangun dengan menggunakan bahan batu bata, batu padas atau batu pasir, dan batu kurang. Luas benteng diperkirakan 2 km. Berdasarkan temuan pondasi dan susunan benteng yang masih tersisa, tebal dinding benteng diperkirakan mencapai 260 cm. Akibat perjanjian Bongaya 1667, benteng dihancurkan. Sekarang hanya sisa-sisa saja yang tersedia. Beberapa bekas pondasi, sudut benteng, dan batu merah yang keperluan darurat sehingga tidak tampak lagi bentuk aslinya. Pondasi itu mengelilingi pemukiman, dan itulah video dari kelompok 5 tentang sejarah Islam di Pulau Sulawesi. Apabila dalam membuat video ini kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.